Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Yuliana Saputri, NPM 207555032 dari Akuntansi Perpajakan 3A. Saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Di sini saya akan menyampaikan 6 poin, yaitu pengguna dan tujuan laporan keuangan, asumsi, karakteristik kualitatif, unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, dan yang terakhir pengukuran unsur laporan keuangan. Yang akan saya bahas yaitu mengenai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan terlebih dahulu. Kerangka ini juga disebut dengan kerangka konseptual, yaitu pengertiannya merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Dan kerangka ini digunakan sebagai pedoman penyusunan standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang, dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Nah, selanjutnya kerangka konseptual ini menurut PSAK dibagi-bagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengguna laporan keuangan, yang kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga asumsi dasar, yang keempat karakteristik kualitatif, yang kelima konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu konsep pemeliharaan modal. Kerangka konseptual juga mengatur konsep tentang pengakuan dan pengukuran unsur-unsur dalam laporan keuangan. Unsur laporan keuangan yang dijelaskan meliputi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Namun, jika telah ada standar akuntansi yang mengatur, maka perlakuan akuntansi akan mengikuti standar akuntansinya. Selanjutnya, kita akan beralih pengguna dan tujuan laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu investor. Investor ini dia menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen. Yang kedua, karyawan. Karyawan ini kemampuannya memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi jaminan. Kemampuan membayar utang dan bunga. Selanjutnya, pemasok dan kreditur lain. Kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo. Yang kelima, yaitu pelanggan pemerintah. Dia menilai bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang terakhir masyarakat, yaitu menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Nah, tujuan ini untuk memenuhi pengambilan keputusan manajemen di luar lingkup kerangka konsep. Nah, di sini ada juga yang menurut kerangka konseptual IFRS. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan, dan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya entitas yang telah dipercayakan kepadanya. Struktur dan komponen laporan keuangan menggambarkan kemampuan entitas untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo atau disebut likuiditas, dan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban secara keseluruhan atau disebut solvabilitas. Selanjutnya mengenai asumsi. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Kelangsungan usaha juga mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Asumsi ini menggunakan basis akrual. Apa itu basis akrual? Yaitu asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
Nah, berdasarkan konsep ini, dia itu berpengaruh ke transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, pada basis ini juga berlaku jika suatu entitas telah mengirimkan barang kepada pelanggan, namun belum dibayarkan, basis kas tidak akan mencatat transaksi. Karena belum ada kas yang diterima, basis akrual akan mencatat transaksi ini sebagai penjualan dan piutang. Selanjutnya meliputi karakteristik kualitatif. Nah, di sini laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Nah, agar informasi berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut PSAK, pada 4 karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Arti dapat dipahami yaitu para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Nah, yang kedua dapat dibandingkan. Apa itu dapat dibandingkan? Implikasi karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan perubahan kebijakan. Selanjutnya relevan. Relevan ini informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Yang terakhir, keandalan. Keandalan ini informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari penyesatan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Selanjutnya mengenai unsur laporan keuangan. Nah, unsur laporan keuangan ini diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama yaitu posisi keuangan. Yang pertama aset. Aset ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Selanjutnya yang kedua liabilitas. Liabilitas ini merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Nah, selanjutnya kinerja. Kinerja ini berhubungan dengan laba yang digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja investasi atau return on investment. Atau kinerja saham dengan melihat laba per saham atau earning per share. Untuk yang langsung berkaitan adalah penghasilan, income, dan beban, expense. Selanjutnya mengenai pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan atau recognition menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut. Nah, jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi, beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Nah, ini ada contoh pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten, dan merek dagang. Pengakuan beban tersebut disusun penyusutan untuk aset tetap, amortasi untuk aset tak terwujud, dan depresi untuk sumber daya mineral. Dan selanjutnya pengukuran unsur laporan keuangan. Nah, pengertian dari pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Berbagai dasar pengukuran tersebut
dibagi menjadi 4, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, dan yang keempat nilai kini. Nah, selanjutnya dasar pengukuran yang digunakan. Biasanya digunakan entitas penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis atau historical cost yang biasa digabungkan dengan dasar pengukuran lain. Dan yang terakhir mengenai konsep pemeliharaan modal. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Konsep ini dianut jika pemakai berkepentingan dengan pemeliharaan modal nominal atau daya beli dari modal yang diinvestasikan. Yang kedua, menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Konsep ini juga dianut jika pemakai berkepentingan dengan kemampuan usaha entitas. Nah, dua konsep ini pemeliharaan modal menciptakan dua konsep laba sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan, yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.